Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang wanita muda asal Indonesia bernama Nisa berhasil meraih beasiswa untuk kuliah di sebuah universitas ternama di Arab. Ia datang dari keluarga sederhana di desa, penuh harapan dan impian besar. Setelah lulus, Nisa kesulitan mencari pekerjaan dan akhirnya menerima tawaran kerja sebagai pelayan di rumah seorang sultan kaya bernama Hajar. Awalnya, semua berjalan normal. Tapi perlahan-lahan, Nisa mulai merasakan sesuatu yang janggal. Sang sultan mulai menggoda, menyentuh, dan akhirnya menjebaknya secara halus untuk masuk ke perangkapnya. Di saat tidak ada orang yang bisa menolong, Nisa harus mengalami kejadian yang mengubah hidupnya selamanya. Ia tidak berani melapor. Ia hanya bisa diam dan bertahan. Namun setelah menerima uang dalam jumlah besar dari sang sultan, Nisa membuat keputusan besar. Ia memilih pulang ke Indonesia, membawa luka yang tak terlihat, demi keluarga yang ia cintai. Penasaran dengan cerita lengkapnya? Jangan lupa like, komen dan subscribe channel Rahasia Ranjang untuk melanjutkan menyaksikan cerita ini. Di sebuah desa kecil di pinggir hutan, jauh dari hiruk-pikuk kota, hiduplah seorang gadis bernama Nisa. Ia tinggal bersama kedua orang tuanya di sebuah rumah panggung kayu sederhana, berdinding anyaman bambu yang mulai rapuh dimakan waktu. Ayahnya seorang petani yang setiap hari membajak sawah, dan ibunya ibu rumah tangga yang menjual kue keliling demi menambah penghasilan. Kehidupan mereka sederhana, kadang terlalu sederhana untuk disebut cukup. Tapi di balik kesederhanaan itu, ada cinta yang tulus dan kehangatan keluarga yang tak tergantikan. Nisa tumbuh sebagai anak yang manis dan penuh harapan, meski dunia di sekelilingnya tampak sempit dan keras. Sejak kecil, Nisa bercita-cita ingin sekolah tinggi dan mengangkat derajat keluarganya. Ia sering duduk di bawah pohon jambu, membaca buku bekas yang diwariskan oleh tetangganya yang dulu sempat kuliah. Kadang ia menangis dalam diam saat melihat ibunya menahan lapar demi adik-adiknya bisa makan. Ia bertekad, suatu hari nanti akan membalas semua pengorbanan itu. Namun, mimpi terasa seperti bintang di langit, indah tapi jauh. Apalagi bagi seorang gadis desa yang tak punya harta, hanya semangat dan keyakinan yang ia genggam erat. Waktu terus berjalan, dan Nisa tetap belajar keras. Ia pergi ke sekolah dengan sepatu robek dan seragam tambalan, tapi wajahnya selalu cerah. Gurunya sering mengatakan, Nisa punya otak cemerlang dan hati yang kuat. Ia mulai mengikuti lomba menulis, lomba pidato, dan setiap kali menang, ia menyisihkan uang hadiah untuk beli buku atau bantu ibunya belanja. Tak ada hiburan baginya selain membaca dan berdoa. Di setiap sujudnya, ia selalu meminta satu hal. Ya Allah, izinkan aku kuliah, meski hanya sekali dalam hidup. Keajaiban itu akhirnya datang dalam bentuk surat berstempel resmi. Nisa diterima di sebuah universitas ternama di Arab Saudi, dengan beasiswa penuh. Tangisnya pecah saat ia membaca surat itu di dapur yang gelap, ditemani nyala lampu minyak. Ayahnya yang jarang menangis, saat itu tak bisa menahan air mata. Ibunya memeluk Nisa erat, seolah takut gadis itu benar-benar akan pergi jauh. Hari itu, untuk pertama kalinya dalam hidup, keluarga mereka makan dengan hati yang benar-benar bahagia. Bukan karena ada banyak lauk, tapi karena ada harapan baru yang lahir. Keberangkatan Nisa adalah peristiwa besar di desanya. Tetangga datang membawa doa dan bekal seadanya. Semua orang bangga, sekaligus sedih. Nisa akan terbang ke negeri yang bahkan tidak bisa mereka bayangkan petanya. Di terminal, saat bus datang, ibunya menggenggam tangan Nisa dan berbisik, "Jangan lupa pulang, nak, tak peduli sukses atau tidak, yang penting tetap jadi Nisa kami." Kata-kata itu terpatri di hati Nisa, menemani langkahnya meninggalkan rumah, kampung, dan seluruh dunia kecilnya. Di pesawat menuju negeri asing, Nisa duduk di dekat jendela, memandang awan-awan yang mengapung seperti mimpi. Ia tahu hidupnya akan berubah selamanya. Tapi ia tidak tahu seberapa besar harga yang harus ia bayar untuk mimpi itu. Ia hanya menggenggam tas kecil berisi baju seadanya,
doa dari desa, dan hati yang berdebar. Ia tidak tahu bahwa perjalanan itu bukan hanya soal ilmu, tapi soal kehilangan, ketakutan, dan pilihan-pilihan yang kelak akan menguji seluruh dirinya. Tapi saat itu, ia masih percaya bahwa dunia akan baik pada gadis yang hanya ingin mengubah nasib. 4 tahun berlalu seperti bayangan yang lewat di jendela kereta. Nisa kini berdiri di tengah kampus megah di Arab Saudi, mengenakan toga hitam dan senyum yang nyaris tak percaya. Ia berhasil. Ia lulus. Semua perjuangan, air mata, dan rasa rindu yang ia pendam selama ini terbayar lunas di hari itu. Namun di balik senyum yang mengembang, hatinya diam-diam gelisah. Sebab setelah wisuda, kehidupan justru menjadi jauh lebih tak pasti. Beasiswa yang selama ini menopang hidupnya telah berakhir. Asrama tempat tinggal hanya memberi waktu 1 bulan setelah kelulusan. Tabungan hampir habis, karena ia harus mengirim sebagian besar untuk keluarganya di desa, yang bahkan tak tahu bahwa Nisa sering menahan lapar agar mereka tetap bisa makan. Ia melamar pekerjaan ke sana-sini, ke perusahaan lokal dan kedutaan. Namun semuanya butuh izin kerja yang sulit, atau pengalaman yang ia belum punya. Ia mulai panik. Malam-malamnya kembali sunyi, bukan karena kesepian, tapi karena ketakutan akan gagal setelah semua yang telah ia lewati. Sementara teman-temannya yang berasal dari keluarga kaya sudah memiliki rencana, pekerjaan, bahkan bisnis, Nisa merasa seperti berdiri sendirian di lorong panjang tanpa ujung. Ia mulai mengingat wajah ibunya, ayahnya, dan rumah bambu di desa yang mungkin sekarang bocor diterpa hujan. Ia merasa bersalah, karena dulu ia berjanji pulang membawa perubahan. Tapi bagaimana jika ia justru pulang dengan tangan kosong? Ia duduk di taman kampus yang sepi, menangis dalam diam. Ia merasa dunia kembali menolaknya, bahkan setelah ia berusaha sekuat tenaga. Hingga suatu pagi, temannya yang berasal dari Sudan menghampirinya dengan kabar yang tak terduga. Ada lowongan kerja di rumah Sultan, sebagai pelayan rumah tangga. Gajinya besar, sangat besar. Nisa terdiam. Jadi pelayan? Setelah ia kuliah jauh-jauh? Tapi suara temannya terdengar masuk akal. Di sini, jadi pelayan bukan seperti di Indonesia. Kau akan bekerja di rumah orang kaya, dan cukup kerja 6 bulan saja, kau bisa membangun rumah untuk keluargamu. Kata-kata itu menghantam hatinya. Peluang itu seperti perahu di tengah ombak, mungkin tak mewah, tapi bisa membawanya pulang. Nisa tak langsung menjawab, tapi malam itu ia tak bisa tidur. Ia menatap langit dari jendela kecil kamarnya, memikirkan segala kemungkinan. Harga dirinya memberontak, tapi bayangan ibunya yang menanak nasi dengan kayu bakar, ayahnya yang semakin tua memikul cangkul, dan adik-adiknya yang mungkin belum makan malam, semuanya menjerit dalam pikirannya. Aku bukan menyerah, aku hanya mencari jalan, bisiknya. Akhirnya, dengan tangan yang gemetar dan hati yang berat, ia mengetik pesan pendek. Saya tertarik. Tolong berikan alamat rumah itu. Mungkin ini bukan jalan yang ia bayangkan, tapi inilah kenyataan. Beberapa hari kemudian, ia menerima kabar bahwa ia diterima. Tak ada wawancara panjang. Tak ada berkas-berkas rumit. Rupanya, wajah bersih dan kepribadian lembut seperti Nisa adalah kriteria yang diinginkan. Ia dijadwalkan untuk mulai bekerja minggu depan di sebuah rumah mewah milik seorang sultan bernama Hajar. Nisa berdiri di depan cermin, menatap dirinya sendiri. Bukan lagi sebagai mahasiswa berprestasi, tapi sebagai seorang perempuan yang siap melakukan apapun demi pulang membawa sesuatu. Ia menghela napas panjang, memejamkan mata, dan berbisik, "Ya Allah, kuatkan aku." Hari itu datang. Dengan koper kecil dan hati yang tak menentu, Nisa berdiri di depan gerbang besi tinggi yang mengarah ke rumah Sultan Hajar. Rumah itu lebih menyerupai istana. Halaman luas, dinding marmer, taman bunga yang ditata sempurna, dan pelataran mobil yang dipenuhi mobil-mobil mewah. Jantung Nisa berdegup kencang, bukan karena kagum,
Tapi karena takut akan dunia baru yang sama sekali asing baginya. Ia melangkah masuk dengan kepala tertunduk, ditemani seorang penjaga yang hanya bicara seperlunya. Langkah demi langkah, Nisa tahu hidupnya akan berubah, entah ke arah mana. Hari-hari pertama berjalan normal. Nisa diberi kamar kecil di lantai bawah, dekat dapur. Ia bangun lebih pagi dari semua orang, mulai membersihkan lantai, menyiapkan teh, dan mengatur ruang tamu sesuai arahan kepala rumah tangga. Tidak ada pekerjaan berat, bahkan fasilitas rumah sangat memudahkan. Namun tetap saja, tekanan batin itu muncul. Ia tak bisa benar-benar merasa nyaman. Ini bukan rumah, ini bukan dunia yang ia kenal. Ia hanyalah seorang asing yang numpang lewat dalam kemewahan yang bukan miliknya. Sultan Hadjar tidak sering terlihat. Tapi saat ia muncul, Nisa mulai merasa ada sesuatu yang tidak biasa. Tatapan pria parubaya itu terlalu lama hinggap di wajahnya. Senyumnya tidak seperti senyum sopan tuan rumah, lebih seperti tatapan yang menguliti, menilai, menuntut. Nisa mencoba tetap sopan, menjaga jarak, dan cepat-cepat menghindar jika Hadjar ada di ruangan. Tapi tetap saja, kadang ia dipanggil hanya untuk menuangkan teh, walau ada pelayan lain yang bisa melakukannya. Kadang Hadjar melempar pujian, seperti, "Kau seperti bunga dari surga." Nisa hanya tersenyum kaku, menunduk, dan cepat-cepat pergi. Semakin hari, Hadjar makin berani. Pernah suatu pagi, ia menyentuh pundak Nisa saat ia sedang menyapu. Ringan, tapi cukup membuat Nisa kaku seketika. Di kesempatan lain, Hadjar memanggilnya untuk membersihkan meja kerja, padahal ruangan itu sudah bersih. Ia menyuruh Nisa duduk dan mulai berbicara panjang lebar, bukan tentang pekerjaan, tapi tentang betapa ia kesepian dan butuh teman bicara. Nisa menahan napas, menunduk, dan hanya menjawab seperlunya. Setiap kali keluar dari ruangan itu, tubuhnya menggigil. Ia tahu ini bukan tempat yang aman, tapi ia tak punya pilihan. Sampai suatu hari, Hadjar memanggilnya secara pribadi. "Nisa, bersihkan kamar mandi pribadi saya di lantai atas," katanya. Permintaan itu terdengar biasa, tapi nada suaranya tidak. Dan yang lebih mencurigakan, ia melarang pelayan lain masuk ke lantai itu selama Nisa di dalam. Nisa berusaha menolak halus, tapi mata Hadjar menatap tajam, bukan seperti atasan, tapi seperti pemangsa yang sudah siap menyergap. Dengan berat hati, ia naik ke lantai atas, membawa kain lap dan alat pel. Di depan pintu kamar mandi, ia menghela napas panjang dan membuka pintu, tanpa tahu bahwa di balik itu, hidupnya akan berubah selamanya. Di dalam, segalanya sunyi, terlalu sunyi. Ia mulai membersihkan lantai, saat suara pintu di belakang tertutup dan terkunci dari dalam. Nisa berbalik. Hadjar berdiri di sana, dengan wajah yang berbeda, dingin, penuh niat. "Kau gadis yang terlalu berharga untuk jadi sekadar pelayan," ucapnya pelan. Dunia Nisa terasa runtuh. Semua pintu untuk melarikan diri terkunci, dan saat itu, ia sadar, ia sedang dijebak. Di dalam kamar mandi mewah yang dingin dan sunyi itu, Nisa berdiri membeku. Napasnya berat. Ia tahu ini bukan lagi soal bekerja. Tatapan mata Hadjar tajam, menyiratkan hasrat dan kekuasaan. "Tenang saja, aku hanya ingin kau tetap di sini, menemaniku sebentar," ucap Hadjar, sambil mendekat pelan. Nisa melangkah mundur, tubuhnya bergetar. Tangan mencengkram kain pel seolah itu bisa menyelamatkannya. Tapi dinding marmer di belakangnya adalah akhir dari langkah. "Tidak, Tuan, saya harus kembali ke dapur," katanya lirih. Suara nyaris tercekat. Tapi Hadjar hanya tertawa kecil, geli, dan berkata, "Tidak malam ini." Dengan lembut namun memaksa, ia memegang lengan Nisa dan membawanya keluar dari kamar mandi menuju ruang pribadinya. Nisa ingin menjerit, ingin lari, tapi lidahnya keluh, tubuhnya kaku.
Tidak ada siapa-siapa. Tidak ada pintu yang terbuka. Hanya dirinya dan pria yang terlalu kuat untuk ditolak. Saat segalanya terjadi, Nisa merasa jiwanya seperti lepas dari tubuh. Ia hanya menatap langit-langit ruangan mewah itu, berharap ini semua mimpi buruk yang akan segera selesai. Dalam pikirannya, ia memohon, berdoa, dan berharap waktu bergerak lebih cepat dari rasa sakit. Tapi detik-detik itu terasa seperti jarum. Lambat, menusuk, menghancurkan segala harga diri dan rasa aman yang selama ini ia pertahankan. Usai semuanya, Hadjar tidak bicara banyak. Ia hanya memberikan sebuah amplop tebal berisi uang yang lebih besar dari seluruh beasiswa yang pernah Nisa terima selama kuliah. "Anggap saja ini kompensasi," ucapnya datar, seolah yang baru saja terjadi adalah transaksi biasa. Nisa tidak menyentuh amplop itu. Ia hanya berdiri, gemetar, dengan mata kosong dan tubuh yang terasa bukan miliknya sendiri. Tapi saat Hadjar meninggalkannya begitu saja di ruangan itu, Nisa jatuh berlutut dan menangis dalam diam. Bukan karena uang, tapi karena rasa hancur yang tak bisa dibeli. Beberapa hari setelah kejadian itu, Nisa menjalani pekerjaannya seperti biasa. Tubuhnya bergerak otomatis, seperti mesin. Senyum yang dulu tulus, kini hanya topeng. Ia tidak pernah lagi menatap mata Hadjar, tapi Hadjar tetap memanggilnya sesekali. Kini lebih lembut, tapi lebih menakutkan. Nisa tahu, ia bisa pergi, bisa melaporkan. Tapi siapa yang akan percaya padanya? Ia hanya pelayan asing di negeri orang. Ia tahu betul, kadang keadilan kalah oleh kekuasaan. Namun, di tengah kegelapan itu, Nisa mulai berpikir, uang itu, kotor atau tidak, bisa menyelamatkan keluarganya. Ia bisa membangun rumah baru, menyekolahkan adik-adiknya, memberi kehidupan layak pada orang tuanya. Dan dalam diam, ia mulai membuat keputusan. Bukan karena ia menyerah, tapi karena ia ingin segera pulang dan menutup bab ini selamanya. Ia akan bertahan hanya sebentar lagi. Lalu ia akan pergi, meninggalkan semua ini di belakang. Waktu berjalan lambat, tapi kepastian datang juga. Setelah 2 bulan bekerja, atau lebih tepatnya, bertahan, Nisa akhirnya mengemas koper kecilnya. Uang di tangannya cukup besar untuk membangun ulang rumah orang tuanya di desa. Tapi hati yang ia bawa pulang jauh lebih berat daripada koper itu. Tidak ada pesta perpisahan. Tidak ada pelukan hangat dari rekan kerja. Ia hanya pamit lewat secarik catatan yang ia selipkan di meja dapur. "Terima kasih untuk semuanya. Aku pulang." Pesawat lepas landas, dan Nisa duduk di dekat jendela, seperti saat ia pertama kali datang. Tapi kali ini, matanya tidak berbinar. Ia tak lagi membawa mimpi, hanya sisa-sisa kekuatan untuk memulai lagi. Ia memandangi langit, memikirkan semua yang ia lewati, dari harapan yang mekar, hingga kehormatan yang tercabik. Ia tidak menyesal telah berjuang, tapi ia juga tidak bisa menyangkal luka yang menganga. Setiap kilas balik seperti pisau tumpul yang terus menggores. Sesampainya di bandara, ia disambut senyum dan pelukan ibunya yang sudah menua. "Kau kurus, Nak," bisik ibunya sambil membelai pipinya. Tapi Nisa hanya tersenyum kecil, memeluk lebih erat. Di desa, semua orang menyambutnya seperti pahlawan. Mereka tidak tahu apa yang Nisa korbankan untuk bisa pulang membawa uang, oleh-oleh, dan cerita yang ia tutup rapat. Mereka hanya tahu Nisa berhasil, dan bagi mereka, itu cukup. Hari demi hari, Nisa mencoba kembali menjadi dirinya. Ia membangun rumah baru, membelikan sepeda untuk adiknya, dan membantu ibunya membuka usaha kecil-kecilan. Tapi di setiap malam, saat semua tertidur, ia terjaga, menatap langit yang sama seperti dulu, tapi dengan hati yang berbeda. Ada hal-hal yang tak bisa disembuhkan oleh waktu, tak bisa dibayar dengan uang. Ada luka yang diam, tapi menjerit dalam diam. Ia menolak lamaran pekerjaan lain di luar negeri. Ia tak ingin pergi lagi,
Setidaknya untuk waktu yang lama. Ia mulai menulis diam-diam, menumpahkan kisahnya dalam bentuk cerita. Ia tidak menyebut nama, tidak menjelaskan tempat, hanya merangkai luka menjadi kalimat. Ia tidak tahu apakah suatu hari orang akan membaca dan peduli. Tapi menulis adalah caranya melawan, tanpa harus berteriak. Dan suatu malam, saat angin desa bertiup pelan dan cahaya bulan menyinari halaman rumahnya yang baru, Nisa duduk di kursi rotan tua, menatap bintang. Ia tidak lagi bertanya mengapa semua itu terjadi. Ia hanya berbisik dalam hati, "Aku pulang, meski tidak utuh." Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia meneteskan air mata. Bukan karena takut, bukan karena trauma, tapi karena ia akhirnya bisa menangis tanpa harus berpura-pura kuat.